Halo semuanya, sebagai orang Indonesia, kita tahu kalau ada beberapa pulau di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa negara. Seperti contohnya ada Pulau Borneo yang terbagi menjadi negara Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei. Kemudian ada Pulau Timur yang terpisah menjadi negara Timur Leste dan juga NTT Indonesia. Pulau Papua juga terpisah menjadi Papua Nugini dan Papua Indonesia. Nah, di luar sana ada beberapa pulau yang terbagi menjadi beberapa negara dan bahkan situasinya lebih kompleks karena rata-rata ukuran pulau di luar itu relatif lebih kecil dibanding pulau yang ada di Indonesia dan sejarahnya sangat rumit atau sangat complicated. Jadi ada pulau yang terbagi karena masalah agama, ada yang masalah sengketa yang berlangsung sampai sekarang. Nah, kira-kira apa saja pulau yang terbagi tersebut dan mengapa mereka bisa terbagi menjadi beberapa negara? So, ayo kita bahas. Yang pertama ada Market Island. Pulau ini terletak di wilayah Skandinavia dan sekarang menjadi milik Swedia dan juga Finlandia. Sekilas nggak ada yang aneh dari pulau ini. Pulau ini kecil, berbentuk bebatuan dan lebarnya hanya 100 meter saja. Hanya ada satu bangunan yakni lighthouse atau rumah lampu di sana. Nah, yang membuat unik adalah bordernya yang seperti ini. Nah, kenapa bisa? Jadi dulu ceritanya di tahun 1809, Swedia adalah kerajaan sendiri dan Finlandia masih masuk ke dalam kekaisaran Rusia. Dan dua negara ini menentukan mana wilayah paling barat dan paling timur dari kerajaan mereka. Hingga kemudian ditemukanlah Market Island. Nah, di tahun yang sama mereka sepakat untuk membagi pulau ini menjadi dua bagian sama adil, pas di tengah. Kemudian seiring berjalannya waktu, entah kenapa banyak kapal-kapal yang karam di situ. Banyak kapal-kapal tenggelam di sekitaran Market Island. Dan itu membuat Kaisar Rusia saat itu berpikir bahwa dia harus membuat sarana dan prasarana agar kapal-kapal tidak tenggelam. Dan alhasil dia membangun sebuah lighthouse atau rumah lampu di pulau tersebut yang notabene adalah wilayah paling barat dari Kekaisaran Rusia di tahun 1885. Hingga akhirnya 5 tahun setelahnya di tahun 1890 Swedia protes. Dia bilang seperti ini ke Rusia, "Hai Rusia, kenapa kamu membangun bangunan di wilayah saya? Ini kan wilayah saya yang sudah sepakat kita bagi di tahun 1809. Kemudian Kaisar Rusia berdalih seperti ini, "Oh, saya nggak tahu. Saya kira itu masih masuk wilayah saya." Yang dalih Kaisar Rusia ini masih bisa dibenarkan karena memang pemetaan di zaman itu belum secanggih zaman sekarang. Hingga kemudian mereka berunding dan mereka sepakat menggambar border baru dengan bentuk yang seperti ini. Kemudian selanjutnya ada Hispaniola Island. Walaupun satu pulau, saat ini pulau ini terbagi menjadi dua negara, yakni Haiti dan Republik Dominika. Dan kondisi ekonomi dua negara ini sangatlah jomplang, di mana Haiti sangat miskin dan Republik Dominika sangat kaya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi kita kembali flashback ke zaman kolonialisme, tepatnya di abad ke-14. Ketika itu, Spanyol melalui Christopher Columbus datang ke pulau ini. Dia langsung menduduki pulau ini dan menghabisi orang-orang native yang ada di pulau ini karena dia menganggap bahwa pulau ini sangat strategis dan
luasnya cukup luas karena pulau ini nomor 2 terbesar setelah Kuba yang ada di Karibia. Hingga kemudian Spanyol menduduki wilayah itu sejak abad ke-14. Kemudian di abad ke-16, Perancis entah bagaimana mulai mendekat ke pulau-pulau ini dengan cara menduduki pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Pulau Hispaniola. Dan hingga akhirnya di tahun 1697, Spanyol harus menyerahkan wilayah barat pulau ini kepada Prancis melalui perjanjian Ryswick. Dari situ pulau ini terbagi dua, yakni kolonialisme Prancis dan juga kolonialisme Spanyol. Prancis memperlakukan tanah kolonialisme ini dengan cara mengimpor banyak sekali budak dari Afrika untuk bekerja di kebun-kebun milik Prancis dan juga di industri-industri milik Prancis. Hingga kemudian di abad ke-18, budak-budak Prancis ini mengkudeta Prancis dan berhasil menggulingkan Prancis. Oke, jadi di abad ke-18, Prancis berhasil digulingkan oleh budak-budaknya. Dan budak-budak ini mengklaim wilayah jajahan Prancis sebagai negara mereka. Seperti itu. Nah, kemudian di sisi Spanyol masih menguasai wilayahnya hingga tahun 1821. Di tahun 1822, ketika Spanyol melepas wilayah jajahannya, orang-orang Haiti ini langsung mencaplok bekas wilayah Spanyol dan menjadikan satu pulau ini menjadi milik Haiti semua. Dan ini berlangsung di tahun 1822 sampai 1844. Dan kemudian meletuslah Dominican War Republic. Jadi orang-orang bekas jajahan Spanyol ini tidak terima dikuasai oleh Haiti. Kemudian mereka menyerang balik dan berhasil. Dan kemudian mendeklarasikan negara dengan nama Republik Dominika. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Nah, pertanyaannya, kenapa kondisi ekonomi dua negara ini sangat jomplang? Jadi dulu Haiti, seperti yang saya ceritakan, merdeka di abad ke-18. Nah, di abad ke-18, pulau-pulau Karibia itu masih dikuasai oleh kolonialisme Eropa. Sehingga mudah saja bagi kolonialisme Eropa itu untuk memboikot atau mengisolir ekonomi Haiti dengan cara tidak membeli sumber daya alamnya, pokoknya tidak membeli apapun yang orang-orang Haiti jual, sehingga ya pemasukannya sangat sedikit. Ditambah ketika Haiti merdeka, Haiti harus membayar hutang ke Prancis, yang disebabkan karena ya Prancis merasa kalau kalian sudah merdeka dari kami, maka dari itu kalian harus membayar sejumlah uang kepada kami, Prancis, karena kami sudah membangun infrastruktur, jalan-jalan, industri, dan lain-lain. Makanya, apa yang sudah kami tinggalkan ini sekarang menjadi milik kalian, dan seginilah amount hutang kalian, dan kebetulan amount itu sangat besar. Seperti itu. Nah, sudah nggak bisa jualan keluar, kemudian hutangnya sangat besar. Hal ini merembet ke kondisi politik di Haiti, di mana kondisi politik di Haiti itu sangat kisruh, saling berebut kekuasaan, sehingga ya para wisatawan nggak ada yang mau ke sana, bisnismen juga nggak ada yang mau investasi. Kemudian Pulau Irlandia. Kalau kita lihat, Pulau Irlandia terbagi menjadi dua, yakni Republik Irlandia yang adalah negara merdeka, dan juga Irlandia Utara yang masih masuk ke dalam kerajaan Inggris. Nah, kenapa satu pulau ini bisa terpisah menjadi dua bagian? Ceritanya ada kaitannya dengan agama. Jadi, orang-orang Inggris itu datang ke Pulau Irlandia di sekitar abad 11-12. Mereka datang ke sana untuk berdagang dan menyebarkan agama. Hingga akhirnya di abad ke-16, Pulau Irlandia ini masuk ke dalam kerajaan Inggris, dipimpin oleh kerajaan Inggris. Dan hal ini membuat orang-orang Irlandia kesal dan geram, karena ya mereka biasa dipimpin oleh
raja-raja lokal, raja-raja yang kecil, kok sekarang bisa-bisa dipimpin oleh pemerintahan yang ada di tempat lain. Kira-kira seperti itu. Kegeraman orang-orang Irlandia ini diperparah oleh kelakuan atau perbuatan Raja Inggris saat itu, yakni King Henry ke-8. Kok sampai geram? Jadi zaman dulu di Eropa agama itu menjadi sangat penting, terutama Katolik. Ketika itu, Raja Henry ke-8 ingin menceraikan istrinya, yakni Catherine of Aragon, ratu dari kerajaan Spanyol. Kemudian dia meminta izin kepada Paus yang ada di Eropa daratan. Dia izin untuk menceraikan istrinya. Akan tetapi Paus jelas tidak mau, karena dalam Katolik menceraikan istri adalah hal yang terlarang. Nah, oleh karena itu, Raja King Henry VIII langsung membuat keputusan yang sangat ekstrim, yakni memutuskan hubungan kerajaan Inggris dengan Paus Katolik yang ada di Eropa. Kemudian Raja Henry ke-8 menunjuk dirinya sendiri sebagai kepala gereja-gereja yang ada di Inggris. Dalam hal ini berarti King Henry ke-8 mendirikan sebuah aliran baru dalam kekristenan yang sekarang kita kenal sebagai Anglikan. Nah, hal ini membuat orang-orang Irlandia bertambah marah karena mereka mayoritas Katolik. Di utara ada beberapa wilayah yang sebagian besar sudah Protestan. Hanya di utara saja. Nah, kemudian mereka melakukan pemberontakan di abad ke-16 sampai abad ke-19. Hingga akhirnya di tahun 1919, salah satu partai di Irlandia saat itu yang bernama Sinn Féin mendeklarasikan Republik Irlandia dan tuntutannya adalah lepas dari kerajaan Inggris. Dan Inggris di saat itu yang kondisinya lagi babak belur karena habis Perang Dunia Pertama, Inggris mengatakan kalau ya sudahlah, terserah kamu maunya gimana, kamu maunya apa akan saya turuti, seperti itu. Dan kemudian 1 tahun setelahnya Inggris melakukan pemetaan mana wilayah yang mayoritas Katolik dan mana yang wilayahnya mayoritas Protestan. Yang Katolik dimasukkan ke dalam Republik Irlandia dan yang Protestan masih ikut ke dalam kerajaan Inggris. Dan aturan ini berlaku di tahun 1922 dan di tahun inilah Republik Irlandia berdiri. Oke guys, berlanjut di part 2 biar videonya pendek-pendek dan kalian lebih enak lihatnya. See you!